Oke, sudah pada lihat slide-nya? Ya, saya full screen. Iya, Pak. Sudah ya? Iya, udah, Pak. Iya. Oke, ya kita mulai ya. Ya, siang ini kita akan membahas mengenai algoritma, itu adalah brute force algoritma. Ya, algoritma brute force dengan metodenya adalah exhaustive search gitu ya. Nah, apa itu algoritma brute force ini? Oke, ini ada konten yang ingin kita akan bahas, yaitu adalah nanti saya akan memperkenalkan dulu apa itu brute force, lalu ada karakteristik dari brute force itu sendiri, lalu ada keuntungan dan kerugian dari penggunaan brute force, lalu yang keempat itu exhaustive search. Jadi exhaustive search ini adalah algoritma juga, merupakan bagian dari brute force, gitu ya. Nah itu nanti kita bahas lagi. Oke. Kita masuk ke pengantar dulu, yaitu adalah brute force algoritma, gitu ya. Apa sih algoritma brute force itu, gitu ya? Nah, dari definisi Levitin itu brute force itu adalah pendekatan, jadi satu algoritma yang straightforward atau langsung, gitu ya, untuk menyelesaikan suatu masalah yang biasanya berdasarkan dari statement masalahnya dan definisi dari konsep yang ada. Jadi di sini force itu bisa merupakan suatu strategi dari suatu mesin atau komputer atau robot, ya, tanpa adanya istilah kepintaran. Nah, jadi kalau misalkan algoritmanya ini maksudnya bukan tidak pintar, artinya tidak menyelesaikan suatu masalah, enggak. Tapi artinya tidak ada kerumitan, gitu ya. Jadi dalam hal ini bisa algoritma brute force itu adalah algoritma yang motonya itu adalah they just do it. Nah, gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat ya bagaimana sebenarnya bagaimana sih si algoritma brute force ini. Nah, sehingga kalau menggunakan strategi brute force itu biasanya strategi ini sangat gampang diaplikasikan atau diimplementasikan. Biasanya kalau kita mau buat suatu aplikasi dengan algoritma brute force ini akan sangat cepat kita bisa langsung kita bisa implementasikan daripada algoritma yang lebih pintar gitu ya. Biasanya kalau algoritma lebih pintar pasti agak lebih rumit gitu ya. Kalau brute force ini biasanya algoritmanya yang ini dikatakan bahwa ini straightforward ya. Jadi ini di garis bawahi bahwa brute force itu adalah suatu algoritma yang straightforward atau algoritma yang langsung gitu ya. Oke. Nah, ini contoh. Ini yang lain sudah dengar belum? Udah ya. Suara saya jelas? Iya, Pak. Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang ini kita masuk ke contoh nih. Nah, contoh misalkan kita ingin menghitung A pangkat N. Oke. Nah, gimana caranya menghitung A pangkat N? Nah, tentu saja kalau secara standar gitu ya, kalau A pangkat 5 gitu. Kenapa? Ada pertanyaan? Nggak ada? Halo, ada pertanyaan? Nggak ada, oke. Misalkan A pangkat 5 gitu ya, berarti ya tentu saja Anda akan mengalihkan 5 kali kan? 5 kali 5 kali 5 kali 5 gitu kan ya? Atau 2 kali, misalkan 2 pangkat 5 artinya Anda kalikan 2 sebanyak 5 kali kan? Ya, artinya di sini juga A pangkat N itu adalah mengalihkan A sebanyak N kali. Nah, itulah prinsip dari brute force. Artinya tidak ada modifikasi-modifikasi. Nah, kalau kita lihat bahwa contoh algoritma ini, kita bisa lihat bahwa dia itu akan mengalihkan A sebanyak N kali kan. Nah, maka dia akan memiliki big O atau kompleksitas waktunya adalah N. Karena perkaliannya itu kan sebanyak N. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa membuat algoritma lain untuk menghitung A pangkat N tapi memiliki efisiensi yang lebih bagus dari yang tadi? Ya. Nah, ini contoh kita bisa modifikasi itu, tapi ini bukan merupakan brute force. Ya, karena dia mengandung tadi intelligent sense atau algoritma yang mengandung istilah pintar gitu ya. Contoh ini ya, contoh. Nah, misalkan ini. Nah, ini. Misalkan N itu
dapat direpresentasikan menjadi dua pangkat suatu bilangan. Jadi N itu adalah 2 pangkat K1 ditambah 2 pangkat K2 ditambah bla bla bla. Sehingga A pangkat N itu bisa didefinisikan oleh menjadi A pangkat 2 pangkat K1 plus A dan seterusnya. Oke, sehingga kalau kita menggunakan pendekatan ini, algoritma ini untuk menghitung A pangkat N, maka kompleksitas waktunya yang kita dapatkan itu sebanyak log N. Nah, berarti lebih bagus dari brute force tadi ya, yang itu Big O-nya adalah N. Oke, sebagai contoh, tentukan A pangkat 25. Nah, maka kita dapat mengkonversi angka 25 tadi yang N itu dari bilangan menjadi sebuah bilangan biner. Jadi 2510 itu akan sama dengan 1100012 gitu ya. Nah, sehingga kita lihat yang paling bawah itu adalah A pangkat 25 itu adalah A pangkat 4 ditambah A pangkat 3. Kenapa di sini? Karena masih ini 1 gitu ya. Di depannya itu hanya 1. Jadi 1 kali A pangkat 4 ditambah A pangkat 3 ditambah ini kebetulan 00 karena ini binernya 0. Lalu 1. Nah, 1 yang terakhir itu adalah pangkat 0. Oke. Nah, contoh berikutnya selain itu bisa juga berupa ini nih. Nah, kita bisa lihat bahwa another solution for exponential problem itu bisa didefinisikan lewat fungsi ini. Jadi A pangkat N itu adalah A pangkat N per 2 dikali A pangkat N per 2. Jika N-nya itu adalah bilangan genap. Sedangkan jika dia bilangan ganjil maka ini. Nah, ini juga kalau problem ini kalau kita hitung TN-nya, maka tentu saja TN-nya ini adalah tidak lain adalah log N. Gitu ya. Dan seterusnya, ini ada satu contoh. Nanti Anda silakan baca ya. Nah, kita lihat apa? Kita bisa simpulkan apa? Kita bisa simpulkan bahwa brute force itu menyelesaikan masalah itu dengan cara yang sangat sederhana, langsung dan jelas. Tanpa modification atau ada yang berbau-bau pintar gitu ya. Contoh ini kan kalau yang ini kan ada modifikasinya gitu kan ya, yang contoh yang di atas ini. Di mana dia itu Big O-nya log N lebih bagus gitu. Oke. Nah, kenapa bagaimana sih sebenarnya karakteristik dari brute force ini gitu ya. Jadi ada beberapa karakteristik dari kita sebut sebagai ini algoritma ini brute force gitu ya. Yang pertama adalah brute force itu secara umum itu adalah tidak smart. Maksudnya tidak smart ini bukan berarti tidak bisa menyelesaikan masalah ya, tapi pengerjaannya itu tidak rumit intinya gitu ya, dan tidak efisien. Lalu algoritma brute force ini juga memerlukan banyak langkah penyelesaian. Jadi kadang-kadang lama, gitu kan. Nah, lalu kadang-kadang brute force ini juga kita sebut sebagai naif, ya. Jadi algoritma yang naif, gitu. Jadi brute force juga biasanya itu bukan merupakan pilihan pertama dari ketika kita menentukan satu algoritma. Jadi biasanya kalau kita membuat atau mendesain suatu algoritma, kita tidak akan memilih brute force dulu gitu ya, karena tentu saja kalau brute force itu efisiensinya adalah sangat rendah gitu kan. Lalu dengan menemukan pola, trik dan seterusnya, maka brute force tentu saja akan kita bisa juga modifikasi sehingga menjadi algoritma yang lebih pintar gitu. Pintar di sini adalah pintar untuk mendapatkan high efisiensi gitu kan. Oke. Nah, satu lagi biasanya kalau Anda membuat suatu algoritma baru, maka bagaimana cara melihat bahwa algoritma Anda bagus, lebih baik? Tentu saja algoritma Anda harus Anda bandingkan dengan algoritma brute force-nya. Misalkan ada suatu masalah, ya, misalkan ada suatu problem, lalu problem itu Anda buat algoritmanya. Ketika Anda bilang bahwa oke, algoritma ini bagus, itu dari mana? Anda harus bandingkan dia dengan algoritma brute force. Jadi di sini algoritma brute force ini adalah bisa sebagai basis atau benchmark. So, nanti kalau untuk tugas besar, pastikan nanti kalau Anda memilih suatu algoritma lain nantinya akan diajarkan algoritma lain, maka Anda juga harus bisa membuat algoritmanya dengan
metodenya brute force gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Belum? Oke. Tidak, belum ada. Baik. Selanjutnya adalah keuntungan ya. Apa keuntungan menggunakan algoritma brute force? Ya, jadi ada beberapa keuntungan nih. Yang pertama adalah brute force algorithm itu dapat digunakan, biasanya itu sebagian besar kita bisa gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, jadi biasanya kalau ada suatu problem itu pasti bisa diselesaikan dengan algoritma brute force, dan itu adalah wide applicability, gitu kan. Nah, yang kedua adalah brute force itu karena sederhananya maka dia itu gampang dimengerti gitu ya. Jadi gampang juga untuk diimplementasikan. Selain itu brute force algoritma itu menghasilkan hasil yang sangat bagus untuk masalah-masalah seperti searching, ordering, string matching gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, selain itu tadi keuntungannya adalah brute force itu adalah sebagai algoritma standar. Nah, jadi kalau misalkan Anda mau jual satu karya Anda, algoritma Anda, maka Anda harus bandingkan dengan algoritma brute force. Apakah algoritma Anda yang baru yang Anda buat itu lebih bagus dari algoritma brute force gitu ya. Nah, keburukannya apa? Jadi kalau Anda menggunakan brute force apa? Nah, brute force itu jarang menghasilkan algoritma yang efisien. Oke. Lalu algoritma brute force itu biasanya lambat dan tidak dapat diterima biasanya. Lalu algoritma ini biasanya tidak kreatif ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Seperti tadi, misalkan A pangkat N, maka cara penyelesaian brute force ya mengalihkan A sebanyak N kali gitu ya. Jadi tidak kreatif, tidak seperti algoritma setelahnya gitu ya. Jadi yang bisa memodifikasi algoritma brute force. Oke, ada pertanyaan dari algoritma brute force? Jadi algoritma brute force seperti itu ada pertanyaan nggak? Aman, Jangan-jangan Pak. nih semua, jangan-jangan semua pada tidur nih. Enggak, Pak. Enggak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Takut dia kamera aman, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Baik, kita lanjutkan ke Belum nyambung. exhaustive search ya, exhaustive search. Nah, sebenarnya ini kita slide-nya dikit aja nih, sebenarnya ada 29 slide. Jadi nanti kebanyakan latihan ya. Jadi nanti saya ada satu soal nanti kita bahas. Nanti habis itu kebanyakan di soal ya. Oke, nah kita masuk ke exhaustive search. Jadi exhaustive search ini apa? Jadi ini adalah bagian dari brute force. Jadi ini algoritma salah satunya adalah bagian dari brute force. Nah, cara kerjanya seperti brute force gitu ya. Bukan seperti memang brute force. Jadi exhaustive search ini adalah salah satu tipe dari algoritma brute force gitu ya. Jadi algoritma ini akan mengumpulkan semua kombinasi dari solusi yang mungkin, lalu dia akan mencari solusi terbaiknya. Nah, lalu dia akan menyimpulkan gitu ya. Dari kombinasi solusi yang telah diberikan. Nah, lalu algoritma ini juga mengizinkan apa? Satu, dia mengizinkan untuk meng-create atau membuat elemen dari domainnya, jadi permasalahan domain. Yang kedua, algoritma ini memilih elemen di mana yang memenuhi constraint. Nah, seperti apa itu constraint nanti kita ada contoh ya. Lalu yang ketiga adalah menemukan suatu elemen di mana optimal, jadi di mana objek itu merupakan objek yang optimal ya, tergantung dari problem yang ingin kita solve. Nah, jadi biasanya exhaustive algorithm ini kita gunakan untuk masalah-masalah optimisasi. Di mana optimisasi itu biasanya itu menemukan maksimum, minimum gitu ya dari suatu cost problem gitu ya. Oke. Nah, salah satunya ini ya, contoh dari exhaustive search. Jadi misalnya nanti sebenarnya ada 3 atau ada 4 gitu ya, saya lupa. Nanti ada di lecture note saya, tapi yang pasti saya akan bahas 2 gitu ya mengenai brute force ini. Mengenai exhaustive search ini, itu ada 2 problem. Yang pertama adalah disebut sebagai traveling salesman problem. Nah, apa sih traveling salesman problem? Jadi traveling salesman problem atau TSP itu merupakan masalah di mana kita mencari path
atau apa? Mencari suatu arah gitu ya, yang terdekat, terpendek gitu ya, dari suatu himpunan sebuah kota, N kota, di mana kita harus mengunjungi kota tersebut sekali dan harus kembali ke tempat awal keberangkatan gitu ya. Mungkin ini Anda udah pernah ya, udah pernah dapatkan ini di mata kuliah Madis. Tapi yang pasti kita akan bahas nih dari segi algoritmanya seperti apa. Nah, model ini biasanya itu ditulis dalam graf berbobot gitu ya, graf berbobot. Di mana vertexnya akan menggambarkan kota, sedangkan edge-nya atau garisnya itu merepresentasikan jarak dari dua buah kota. Gitu ya. Sehingga masalah ini sering disebut sebagai namanya adalah sirkuit Hamiltonian, ya. Nah, apa itu sirkuit Hamiltonian? Ya ini ya, seperti definisi ini adalah a cycle gitu ya, that passes through all the vertex of the graph exactly once. Kayak tadi ya, kita ingin misalkan ada 5 kota, maka bagaimana cara kita mengunjungi 5 kota tersebut? Semuanya harus terkunjungi dan kita balik lagi ke kota asal yang pertama kita lakukan. Nah, itu kita hitung cari mana yang jaraknya yang paling pendek gitu ya. Nah, kita akan masuk ke contoh ya. Oke, nah sebelum masuk sini kita contoh aja dulu sini ya. Nah, oke, ini diberikan contoh seperti ini. Oke, sebentar ya. Saya ini dulu. Ini. Oke. Bentar ya. Saya mau masuk ke sini. Oke. Ya. Udah kelihatan whiteboard saya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, kita coba misalkan ini ada oke, ini ada kota A. Oke, wait a minute. Oke, ini ada kota A. Oke, lalu ada kota B. Lalu ada kota C. Tulisan jadi jelek di sini ya. Oke. Kota D. Oops. Oh. Oke. Ini jelek banget ya. Oke, ini ada kota D ya. Nah, oke. Nah, saya masih loading, Pak, whiteboardnya. Masih loading ya. Oke, ini harus terhubung ya. Saya juga masih loading, Pak. Masih loading. Oke. Kita tunggu. Juga, Pak. Lemot, Pak. Lemot ya? Oke. Problem. Oke. Internetnya ampas. Oke. Yes, Rahmat Rivaldi. Ini apa ini? Apa itu, Pak? Oke. Kalau masih loading. Loading ya. Udah kok, Pak. Udah? Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ini nih yang bikin lama nih. Mending pakai spidol. Oke, ini 2. Oke, ini 3. Lalu ini 1. Ini ada 7. Jadi ini 7, ini 8. Lalu di sini 5 ya. Oke. Ini papannya bareng ya? Oke. Oke, nah ini problemnya ya. Misalkan kita punya kota, ini ada 4 kota, lalu masing-masing kita harus kunjungi ya. Nah, bagaimana algoritma brute force ya? Jadi atau exhaustive search di sini ya. Jadi
exhaustive search gitu ya. Nah, tadi kalau exhaustive search ini adalah mencari gitu ya. Mencari semua kemungkinan solusinya. Mencari semua kemungkinan solusinya gitu dulu ya. Jadi dia mencari dulu himpunan semua subhimpunan solusinya. Nah, kita tahu bahwa kita harus bergerak mulai dari A gitu ya. Mulai dari A. Maka ini kita nanti punya tour ya. Tournya itu berarti tournya dari A ke B. Ini huruf besar semua ya. A, B, D, C. Ya, bisa ya seperti itu ya. Lalu ini kemungkinan berikutnya apa? Ini gimana cara turunnya ya? Ops, oke. Nah ini duanya ini kan ini dari A ya. Oke. A, B, D, C. Maka kemungkinan keduanya bisa A, B, C, D, ya kan? Kemungkinan ketiganya apa? Kita bisa bergerak C, B, D. dari A, yes, ini adalah A, AD, ini harus balik lagi ke A gitu ya. Nah, ini harus balik lagi ke A. Jadi AB, C, D, A, ini harus balik lagi ke kotak asal. Oke, ini adalah AD, C, B, A. Nah, lalu yang keempat itu adalah AD, C, B, A. Yang keempat itu adalah AD, B, C, A. Oke, yang kelima. Yang kelima itu adalah dari A ke C ya. A, C, B, D, C, B, D. A. Lalu yang keenam itu adalah A, C, D, B. B, A. Oke. Oke, nah berarti ada 6 kemungkinan. Ya. Nah, nanti ini kita tinjau. Ini berapa totalnya? Dari tour ke 1 ini berapa totalnya? Berapa jaraknya? Dari A ke B, dari A ke B, lalu ke D, lalu ke C, lalu ke A. Berarti 2 tambah 3 tambah 1 tambah 5. Berapa ini? 5, 11 ya? Ini 11, Pak. Ya, Pak. Oke. Pak Ya? mau nanya. Ya? Dari Ya? A ke B 1, Pak, jaraknya. Kenapa? Dari A ke B sama Betul. dengan ke D. A ke B 2. A ke B 2. 2. Oh, A ke B 2. Tulisannya nggak ada, Pak. Masa sih? Iya, di sana. Digeser aja, Pak. Digeser. Ada yang delay, Pak. Ada yang delay. Oh, ada yang delay ya? Harus dibuka tutup lagi itunya. Whiteboardnya. Dari Yes. dari yang lihat. Lemot, Pak, internet dia, Pak. Ampas, Pak. Ampas. Jadi dari A ke B itu adalah 2 ya. Lalu B ke D 3, D ke C 1, Ya. C ke A 5 ya. Jadi total 11. Oke. Oh ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Oke. Nah, berikutnya yang kedua, tour kedua berapa ini? Dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Berarti 2 tambah 8, 10 tambah 1, 11 tambah 7. 18. Betul ya? 18 ya. Oke. Oke. Nah, ini berikutnya. Kalau ADCBA apa? ADCBA. A ke D. 18. B ke A. Berarti 7, 8, 16. Tambah 8. 18 ya, sama ya? 18. Ini 18. Oke. Ini 18 sama. Nah, kalau ini
Kalau yang keempat. Yang keempat berapa? Yang keempat itulah AD, A ke D, ke B, ke C, ke A. 7 tambah 3, 10 tambah 8 tambah 15. Tambah 5 ya, sorry. 23, Pak. 23. 23 ya, ini 23. Oke. Berarti kalau ini A, D, B, C, A. Ini sama 23 ya. Ini sama dengan 23. Dan ini sama dengan A, D, B, A. Ini 11. 11, Pak. Nah, oke. Lalu apa yang kita lakukan? Setelah kita tadi kan kita membangkitkan dulu solusinya ya kan? Iya. Ya kan? Nah, di sini kita lihat nih, ya. Kalau exhaustive search itu pertama adalah membangkitkan solusi ya. Oke. Membangkitkan solusi itu big O-nya adalah, waduh, oke. Ini lagi ini nih. Oke. Nah, membangkitkan solusi big O-nya adalah apa? Ini maka big O-nya adalah sebanyak apa gitu. Jadi gini, kita membangkitkan solusi kalau misalkan saya punya N-nya 4, Anda dapat berapa? Kalau N 4, maka Anda dapatkan solusinya berapa? Solusinya adalah 6 solusi ya. Pak. Ya kan? Betul ya? Ya, betul. 6 solusi. Maka 6 solusi ini artinya apa? Anda mendapatkan sebanyak N-1 faktorial solusi. Oke? N-1 faktor. Benar, Pak, benar. Ya. Pak, itu N sama Jadi, D4 dari mana, Pak? Vertexnya. Dari vertexnya. Jadi N-nya itu dari kotanya. Jadi sebanyak ada berapa kota. Oke. Nah, ini internetnya ini agak-agak nih. Oke, ada N-1 faktorial solusi ya. Maka untuk membangkitkan solusi, maka big O-nya adalah sebanyak N-1 faktorial. Ini adalah sebanyak N-1 faktorial. Gitu ya. Oke. Nah, lalu untuk mengevaluasi berapa? Misalkan kayak tadi kan Anda menghitung nih. A kali B kali D kali C kali A. A ke B tambah B ke D tambah D ke C tambah C kali A. Anda kan butuh evaluasi ya. Evaluasi itu membutuhkan waktunya apa? Big O-nya berapa? Sebanyak N kan? Karena Anda mengevaluasi menghitung nih 2 tambah 3 gitu ya. Jadi ada 4, maka Anda mengevaluasinya menjumlahkan tadi sebanyak 4 kan? Maka big O-nya juga N. Lalu sehingga apa-apa yang bisa kita simpulkan di sini. Nah, untuk TSP gitu ya, TSP ya, untuk TSP dengan exhaustive search gitu ya. Dengan exhaustive search ini membutuhkan big O-nya adalah N dikali N-1 faktorial. Oke? Ada pertanyaan? Kali ya. Ya, jadi kalau dengan TSP ini maka yang Anda butuhkan itu adalah big O-nya adalah sebesar N kali N-1 faktorial untuk yang Anda gunakan itu adalah exhaustive search gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak yang ini? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, baik, kita balik lagi ke slide kalau gitu.
Udah kelihatan slide-nya? Enggak, Udah. Pak. Kelihatan, Pak. Udah, Pak. Oke. Ya, dari sini tadi ini solusinya sudah kita buat ya, tornya tadi ya. Maka solusinya tadi apa? Nah, ini solusinya adalah kita menggunakan solusi terpendeknya kita dapatkan itu adalah ini. A ke B, B ke D, D ke C, C ke A gitu ya. Dengan masing-masing dan ada dua solusi yang kita dapatkan kan? Tadi itu adalah sebesar 11 masing-masing. Nah, ini dari sini ya. Ini 18, 11, 23, 11 ini ya. Oke, kita dapatkan 11. Nah, sehingga tadi udah kita bahas bahwa dia adalah n dikali n-1 faktorial gitu ya. Nah, sedangkan gitu ya. Sedangkan jika kita lihat bahwa ini solusi yang kita lihat di atas ini A ke B, B ke D, D ke C, C ke A itu dengan yang nomor 2 itulah ACDBA itu adalah sebenarnya rute yang sama ya. Cuman sebenarnya dibalik aja kan. Nah, jadi ini ABDCA bakal ini adalah ACDBA. Jadi rutenya dibalik ya. Padahal sebenarnya itu rutenya sebenarnya sama. Nah, kalau kita bisa pilih gitu ya, pilih salah satu saja, maka sebenarnya apa yang kita lakukan adalah sebenarnya kita bisa memodifikasi bahwa rute yang kita pilih itu adalah bisa menjadi setengahnya kan. Nah, sehingga rutenya sebenarnya ini tadi kita lihat bahwa rute 1 dan 6, 2 dan 4 dan 3 dan 5 itu adalah sama. Nah, sehingga kita bisa lihat kita bisa menemukan 3 sirkuit Hamilton gitu ya yang dari problem tadi gitu ya seperti ini. Nah, lalu yang kita bisa pilih adalah sebenarnya kita bisa kurangi lagi gitu ya dengan exhaustive search. Sebenarnya kita bisa kurangi lagi menjadi setengahnya. Jadi tidak lagi n-1 faktorial tapi n-1 faktorial per 2 gitu ya. Jadi bisa lebih mudah lagi gitu. Nah, oke, ini berikutnya exercise ya. Jadi nanti mau dikerjakan gitu ya exercise-nya. Oke, nanti ini ada exercise 1, ada exercise 2 dan exercise 3. Oke. Ada pertanyaan? Pak, itu tadi kenapa bisa dibagi 2, Pak? Kenapa bisa bagi 2? Oke. Tadi kan kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini bahwa kalau ada 6 solusi ya. Kalau kita n-nya 4 ada 6 solusi, betul nggak? Ya, betul. Nah, masing-masing solusi itu ternyata ini berpasangan gitu ya. Contoh misalkan ini 18 dengan 18 nih. 1 dengan 6 ya. Sebenarnya dia itu rutenya sama, cuman dibalik aja nulisnya gitu. Oke. Nah, sedangkan juga ini rute 2 dengan juga rute 4 ya. Nah, ini sebenarnya sama gitu ya. Cuman dibalik aja. Oke. Sehingga sebenarnya kita bisa kurangi bahwa dia itu adalah kita gunakan sirkuit Hamilton yang ini, kita lihat sebenarnya ini cuman kita mendapatkan sebenarnya 3 rute gitu kan. Bisa kita balik reverse-nya gitu kan. Nah, sebenarnya ini kita juga solusinya sebenarnya ya adalah bagi 2 gitu ya, hasil dari permutasi yang tadi kita bangkitkan. Berapa pun vertexnya, Pak? Berapa pun vertexnya? Jadi vertexnya itu adalah n, jadi n-1 faktorial per 2 ya. Jadi itu untuk membangkitkan ininya saja. Hamiltoniannya. Tapi kalau big O-nya tetap dikalikan n ya, karena Anda mengevaluasi masing-masing kan n. Berarti yang dipakai rumusnya yang total mana? jarak. Hah? Berarti yang dipakai n dikali n-1 per 2. Ya, betul. Seperti itu. Jadi itu kita bisa improve gitu ya dari algoritma tadi. Oke? Ada lagi pertanyaan? Yang exercise-nya itu berarti kita suruh nyari apanya, Pak? Sama, solusinya sama. Exercise 1 ini tuh sama. Anda lakukan carilah shortest path dari masalah ini. Anda bisa berangkat dari mana aja boleh, gitu ya. Jadi nggak perlu sama. Jadi misalkan siapa bisa mulai berangkat dari A, Anda definisikan aja mau berangkat dari mana gitu. Oke? Bisa berangkat dari D boleh, C boleh, terserah. Nanti sama gimana dengan brute force. Berarti Anda membangkitkan dulu gitu ya. Membangkitkan dulu kemungkinannya. Ya, tergantung Anda berangkat dari mana. Berarti Pak caranya pakai cara yang Bapak kerjain tadi ya? Iya, yang tadi betul. Oh, ya. Jadi dari yang biasa habis itu lalu diimprove
gitu ya. Di improvisasi tadi itu yang yang setengahnya. Jadi bikin sirkuit Hamiltoniannya masing-masing. Oke? Iya. Oke. Nah, ini juga ada exercise 2, ada exercise 3 ini UTS UTS. Ini adalah UAS dulu ya. Nanti Anda silakan dikerjakan. Pak, berarti Oke, ada pertanyaan? digambar lagi Pak, yang di improve-nya Iya, itu. betul. Di improve-nya digambar lagi sirkuit Hamiltoniannya. Ada berapa gitu. Ya. Contoh ini misalkan contoh yang exercise 3, kira-kira ada berapa kota ini? N-nya berapa? 5 ya. 5. 5 Pak. 5. Maka berapa kira-kira sirkuit Hamiltonian yang bisa Anda buat? Kali 3 kali 2. 1 faktorial. 24. 12. 24 per 2. 12. 12. Benar ya? 5, berarti ada 5 ya. 5 dikurangi 1 faktorial berapa? Berarti 4 faktorial. 4 kali 3, 12. 4 per 2. Berarti 24, berarti bagi 2 12 ya. Jadi nanti akan ada gambar 12 gambar. Oh, Oke ya. siap. ya Pak. Oke, siap. Oke, sudah? Ada pertanyaan enggak? Udah. Oke. Kapan dikumpul Pak? Exercise. Nanti saya umumkan ya untuk Oh, iya. PR-nya nanti. Ya nanti ada PR. Oke. Oke. Yang lain ada pertanyaan enggak? Ini yang lain jangan tidur. Kalau yang bedanya itu sama brute force apa Pak? Kenapa? Yang bedanya ini sama brute force. Jadi gini, ini adalah exhaustive search. Exhaustive search-nya itu sebenarnya mengadopsi dari algoritma brute force gitu. Karena definisi algoritma brute force kan luas banget ya. Jadi algoritma brute force itu adalah algoritma yang straightforward langsung. Nah, begitu juga dengan exhaustive ini. Exhaustive ini langsung artinya apa? Kita langsung membangkitkan semua kombinasinya gitu. Lalu ada search di sini. Search itu adalah kita bisa memilih atau mencari mana solusi yang benar gitu. Kayak tadi kan kita milih kan, mana solusi yang terpendek nih gitu kan. Ada yang 11 gitu kan. Nah, itu yang kita pilih kan gitu ya. Nah, jadi brute force itu jadi exhaustive search ini adalah sebenarnya bagian dari si brute force. Oke. Iya Pak. Oke. Jadi istilahnya kalau kita ngomongin brute force itu misalkan kita ngomonginnya adalah artificial intelligence gitu ya. Di dalamnya itu ada misalkan ada machine learning gitu ya, ada deep learning gitu ya. Nah, kita ngomongin artificial intelligence-nya gitu. Oke ya. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi mengenai TSP, saya lanjut dengan masalah kedua ya. Nah, masalah kedua ini yang sering kita kenal sebagai namanya integer knapsack. Pernah belajar integer knapsack? Belum Pak. Belum ya. Pak. Oke. Belum pernah Oke. Apa sih integer knapsack? Nah, gini Anda bayangkan problemnya begini. Anda punya kantong atau Anda punya tas, ya. Tas dan kantong Anda itu memiliki kuota, gitu. Ya, artinya di sini Anda akan memiliki ini di sini kalau ditulis di sini kalau Anda lihat adalah knapsack key weight capacity. Jadi sebesar K. Jadi Anda memiliki tas atau di sini knapsack sebesar kapasitasnya Anda adalah sebanyak K kilogram gitu ya. Nah, lalu Anda akan pergi ke pasar nih gitu ya. Di pasar Anda memilih berbagai macam produk ya atau macam buah-buahan gitu ya. Oke, macam-macam produk atau di sini ada misalkan macam buah-buahan gitu ya. Oke. Nah, buah-buahan di situ memiliki berat yang pasti, lalu memiliki profit kalau dijual lagi gitu. Oke? Paham? Paham, Pak. Iya, Pak. Nah, Anda hanya boleh memilih Anda boleh memilih barang itu item atau buah-buahan tadi ke dalam tas Anda sekali ya, satu macam jenis. Tidak boleh misalkan satu jenisnya 2 kali, nggak boleh gitu ya. Jadi ambil satu aja. Oke, gitu ya. Nah, jadi Anda harus memilih sebenarnya mengoptimalkan apa sih yang Anda optimalkan itu adalah Anda ingin mendapatkan profit yang maksimum. Gitu kan? Jadi pilih benda-benda apa aja yang harus Anda pilih supaya
profit yang Anda dapatkan maksimal, ya. Tapi bisa juga saya tidak memperhatikan profit, tapi yang saya perhatikan adalah supaya saya punya banyak barang. Nah, itu tergantung dari aplikasi nanti. Aplikasinya seperti apa. Oke ya? Oke. Nah, seperti apa sih ini problem ini? Nanti kita ke contoh, mungkin lebih enaknya ke contoh ya. Oke. Nah, ini penulisannya ya. Jadi sebenarnya solusinya ditulis dalam bentuk tuple, gitu adalah X besar. Itu adalah X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Di mana N itu adalah jumlah item yang ada. Lalu X1, X2 itu bisa nilainya adalah 1 atau 0. Artinya apa? Kalau 1 artinya item itu diambil, 0 artinya item itu tidak diambil. Oke, paham ya? Oke. Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum ya, oke. Baik, kita ke contoh soal ya. Contoh. Nah, contoh nih. Contoh, kita memiliki misalkan ada N sama dengan 4. Oke. N sama dengan 4. Lalu artinya apa? Kita punya 4 produk ya. Kita punya 4 produk, lalu masing-masing produk itu memiliki berat nih. Beratnya barang 1 ya, W1 itu adalah 2 kilogram misalkan, oke. Lalu weight 2-nya 5 kg, weight 3-nya 10 kg, lalu weight 4-nya 5 kg. Profitnya masing-masing adalah produk 1 $20, profit 2-nya $30, profit 3-nya $50, dan profit 4-nya $10. Paham? Paham dari situ? Oke. Nah, lalu tas Anda itu hanya cukup menampung maksimal 16 kg. Oke? Halo, ya? Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, lalu gimana cara cari solusi dengan strategi apa? Exhaustive search. Nah, balik lagi sini ya. Exhaustive search untuk menangani masalah integer knapsack itu adalah pertama adalah kita list atau kita tuliskan semua subhimpunan solusi. Oke. Lalu kita evaluasi masing-masing profitnya. Lalu kita pilih subset mana yang memiliki profit yang tinggi, gitu ya. Nah, oke, kita lihat aja ke sini ya. Nah, ini hasilnya ya. Oke. Kita lihat pertama adalah Anda harus list dulu subset. Jadi atau subhimpunannya. Jadi misalkan begini ya. Ini adalah subhimpunan kosong. Artinya apa? Artinya Anda tidak memilih apapun. Kalau Anda tidak memilih apapun, maka total weight-nya ada 0 ya. Ada 0, lalu total profit-nya berapa? 0 yang Anda dapatkan. Nah, misalkan Anda hanya memilih barang 1. Ya. Kalau Anda memilih barang 1, tadi kita lihat di contoh, kalau Anda memilih hanya barang 1, maka total weight yang Anda masukkan ke tas itu sudah 2 kg gitu ya. Dan profitnya 20. Oke. Begitu juga dengan barang 2, 3, dan 4. Nah, nanti akan seperti ini bikin tabelnya. Lalu misalkan, kalau saya memilih barang 1 dan 2, maka totalnya masih 7 ya. 7 kg Iya, yang Pak. saya ambil. 7. Oke. Dan profitnya saya jumlahkan. Dia adalah 50, 20, 50. 30. Oke, dan seterusnya ya. Sampai Anda mendapatkan di sini 24 dan 34. Oke. Nah, bagaimana kalau saya masukkan 3 barang? Ini kita lihat ya. Gimana kalau barang 1, 2, dan 3? Maka artinya kita jumlahkan tadi totalnya 2 tambah 5 tambah 10. Ya, ada 17. Nah, karena kapasitas tas kita itu adalah berapa? 16. 16. Ya. Sehingga dia itu tidak layak. Solusi ini tidak layak. Ya. Oke, paham ya? Jadi kalau total weight-nya melebihi kapasitas kita, maka kita tulis profitnya adalah tidak layak. Artinya tidak memenuhi solusinya. Oke. Lalu habis itu setelah kita cari ini, maka kita carilah yang mana yang paling besar profitnya. Nah, ternyata ini ya yang kita bold, ini warna kuning, warna orange, itu adalah kita lihat bahwa dia adalah sebesar 80. Nah, maka solusinya karena kita memilih barang kedua dan ketiga dengan profit 80, maka solusi yang kita tulis adalah begini. X sama dengan 0110.
Oke? Macam biner ya, Pak? Iya, macam biner. Jadi 01 aja. Artinya kosong itu artinya barangnya kita tidak ambil, kalau satu itu kita ambil. Oh, karena barangnya ada 4 ya, Pak? Iya. Jadi yang Betul, ada barangnya 4. Misalnya ini barang ke-1, barang kedua, barang Iya, Pak. ketiga, barang keempat ya. Oh iya Nah, Pak. jadi barang kedua dan ketiga kita ambil, maka barang kedua dan ketiga lokasinya itu di Jadinya satu-satu. satu. Oke. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak? Udah. Belum, Pak. Belum, Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Ya. Oke. Jadi lalu kita lihat remarknya ya. Oke, sebenarnya ini seperti apa algoritma ini ya. Nah, tadi kan kita membangkitkan semua subset ya. Pertanyaannya begini, bagaimana kita membangkitkan berapakah himpunan bagian kalau anggotanya adalah anggota himpunan itu ada N elemen? Maka jawabannya pasti 2 pangkat N, ya kan? Nah, sedangkan untuk mengevaluasi total weight-nya juga sebanyak N. Tadi yang misalkan totalnya berapa gitu ya, itu adalah big O-nya adalah N. Maka algoritma exhaustive search untuk algoritma integer knapsack itu adalah big O-nya adalah N dikali 2 pangkat N. Gitu. Jadi hampir sama dengan tadi. Hampir sama dengan TSP. Kalau TSP itu adalah faktorial ya. Sedangkan kalau ini adalah eksponensial. Gitu ya solusinya. Oke, ada pertanyaan? belum, Pak. Belum. Oke, nah ini juga ada exercise ya. Ada exercise yang harus Anda kerjakan. Nah, berikutnya sebenarnya ini slide-nya udah beres gitu ya. PR-nya sudah ada, nanti saya akan berikan ininya, PR-nya seperti apa, nanti lewat grup ya, PR-nya seperti apa. Nah, nanti Anda langsung aja download ke website saya, itu sudah ada. Ya. Nah, nanti ada juga lecture note-nya. Jadi PR-PR-nya semua ada nanti di lecture note. Oke, sama exercise tadi. Oke, ada pertanyaan nggak? PR-nya Untuk yang Untuk gimana? Silakan. Tadi untuk yang kedua itu cari solusinya tuh jadinya kayak gimana, Pak? Yang kedua yang mana? Yang 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 knapsack, Pak. knapsack, yang tadi. Jadi Gambar, knapsack Pak, itu ya? Anda bangkitkan seperti ini, seperti yang di sini. Bikin tabelnya. Habis itu Sampai langsung dengan itu, Pak. Lalu cari profitnya hampir mirip seperti ini ya. Oke. Dengan exhausted search. Oke, Pak. ya, silakan. Kalau misalnya profitnya sama tapi total weight-nya beda, Pak. Milih yang mana, Pak? Profitnya sama, Ya. gimana? Profitnya sama, tapi total weight-nya beda. berbeda. Nah, tergantung problemnya. Apakah Anda memilih total profit atau apakah Anda mau memaksimumkan profit atau Anda mau meminimumkan tadi berat? Oh, jadi tergantung itunya. Ya, tergantung masalahnya. Jadi kalau misalkan biasanya kalau tidak tidak secara eksplisit ditanyakan, maka biasanya kita memilih profit aja dulu. Tergantung profitnya. Jadi bebas sebenarnya, mau weight-nya yang lebih kecil atau lebih besar sebenarnya sama. Gitu. Berarti ada 2 solusi berarti nanti. Gitu. Oke, Pak. Oke. Oke. Nanti kita akan ada contoh-contoh lagi soal yang sebenarnya nanti kapan kita harus memilih total weight, kenapa kita harus memilih profit. Nanti kita di minggu depan kita ngomongin greedy ya. Nanti greedy lebih ada knapsack juga, tapi nanti lebih lengkap lagi permasalahannya. Oke? Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau tidak, saya mau absen dulu ya. Tolong. Pak. Gimana? Pak, kalau teknis pengumpulan PR-nya gimana, Pak? Nanti saya di grup ya. Di grup ya. Di Iya, grup Pak, nanti ya, saya Pak. kasih ya teknisnya ya, pengumpulannya ya. Oke. Oke, baik. Saya absen dulu. Tolong mikrofonnya di on. Kalau tidak ngejawab saya silang ya. Artinya Anda tidak hadir ya. Ahmad Rinaldo ada nggak? Atau dari belakang aja? Aditya Ramadan. Saya, Pak. Saya harus lihat mukanya. Oke, Absen Aditya pakai muka, Ramadan Pak. ada nggak? Saya, Pak. Absen pakai muka. Anissa Miranda. Nyalain kamera, Pak, biar Anissa Miranda. Nggak ada Anissa Miranda ya. Oke.
Jafar Sidik. Hadir Pak. Oke. Pak Aditya Ramadan ada Pak. Aditya Ramadan ada. Oke. Iya, Pak. Jafar Sidik. Jafar Sidik Ada Pak, ada saya. ada. Mezo. Mezo ada nggak? Tadi ada Pak. Tadi ada ya Pak. Tadi ada kamera yang muncul Pak. Mezo. Halo. Lagi di mobil dia Pak katanya Pak. Iya. Di jalan balik Pak. Zo. Oke. Muhammad Farel. Ada Pak, saya Pak. Oke. Siapa? Muhammad Farel ada nggak? Ada Pak, ini Pak, Tuh, saya ada, nyalain Pak. kamera Pak. Oke. Raihan Ramadan. Oke. Rehan katanya nggak ada mic Pak. Suruh nyalain kamera. Raihan Ramadan. Mana coba tunjukkan wajahmu, Raihan. Dada. Ada dia Pak, itu ngechat dia Pak. Ada Pak. Mana? Di komen ada Pak. Di komen yang ada Pak. Hadir Ada. Pak. Dia. Oke. Nggak ada mic. Raihan ada ya. Muhammad Afif. Hadir Pak. Raihan. Hadir. Komang Gede. Hadir Pak. Oke. Faisal. Hadir Pak. Ilham Rizky. Nggak ada. Muhammad Ivan Adiaksa. Pak ada artis Korea Pak. Yang mana artis Koreanya? Muhammad Ivan ada nggak? Anissa Miranda Pak. Itu Pak. Anda Pak. Oke. Ya. Oke, nggak takut corona. Muhammad Ivan ada nggak? Muhammad Ivan. Ada ya. Oke. Aditya Aldira. Hadir Pak. Aditya Aldira hadir. Oke. Made Indrayana. Hadir Pak. Oke. Del Vanita. Hadir Pak. Oke. Haura Ataya nggak ada ya. Kayaknya lagi ke Bangkok ini nih. Abdullah Hadi. Abdullah Hadi ada nggak? Nggak ada ya. Nabil Anwar Fauzi. Hadir Pak. Pak Haura hadir. Siapa? Haura. Siapa? Haura. Oh, Haura hadir ya. Hadir, Oke. Pak. Nabil hadir Pak. Nabil tadi Nabil ada? Ada Pak hadir. Gina. Hadir. Oke, bisa. Oke. Taufik Iqbal. Mati. Hadir Pak. Hadir Pak. Waduh. Siapa? Siapa tadi hadir? Gina. Gina hadir Pak. Anissa. Oke, Gina. Iya Pak. Gina, ada dua contoh tadi apa aja? Knapsack sama apa tadi? TSP. Oke. Ya, berarti nggak tidur ya. Oke, Taufik. Ada Hadir, nggak, Pak. Taufik? Mezo Pak. Rahmat Ripaldi. Itu Pak. Itu Pak Mezo Pak. Hadir Pak Rahmat Pak. Rahmat Ripaldi hadir ya. Oke. Muhammad Dafa Haris. Hadir Pak. Oke, Kak Cornelius. Kok jauh banget tuh? Di mana tuh Cornelius? Tidur ya Pak. Oke, Tri Ayu. Hadir Pak, hadir. Oke, Rahmat Dwi Putra. Hadir Pak, hadir. Ada di sini Pak. Grady. Hadir Pak. Grady Mikael hadir. Oke, Rizal. Hadir Pak. Rizal Muhammad Fauzan. Ada. Ada Pak, hadir. Tasya. Ada, hadir. Ajeng. Hadir Pak. Oke, Big O-nya TSP apa tadi? N. Enot. Hah? N ya? N kali N. N kali N. N kali N min 1 faktorial. Oke. Komang Rio. Hadir Pak. Oke, Ahmad Alfansyah. Hadir Pak. Oke, Febrian Fawas. Hadir Pak. Febrian Fawas ada? Hadir Pak. Oke. Muhammad Rizky Aprialdi. Hadir Pak. Kelvin ada nggak? Hadir Pak. Apa Big O-nya tadi? Knapsack. N kali N. Iya, N kali N plus 1 apa ya Pak? Hah? Masa?
N dikali knapsack, N dikali 2 pangkat. Ya, oke. Rizky Alfiano ada nggak? Hadir Pak, hadir. Oke, Prasetya Sidik. Hadir, Pak. Oke, Ahmad Rinaldo. Hah? Ahmad Rinaldo hadir nggak kok suaranya itu? Ahmad Rinaldo. Halo. Nihil, Pak. Ahmad Rinaldo. Di dunia lain nih kayaknya nih ya. Ahmad Rinaldo. Nggak ada. Ahmad Rinaldo nggak ada. Oke, ulangi ya. Yang nggak hadir ya. Yang nggak hadir itu Abdullah Hadi. Hadir ya Pak, hadir Pak. Hadir. Hadir ya Pak. Muhammad Ivan. Hadir, Pak. Adi Aksa ada. Ilham Rizky. Hadir Pak, speaker laptopnya. Ada. Widih. Mizo. Mizo ada. Pak. Tadi ada, Pak. Enzo ada Pak tadi di kamera Pak. Isan Miranda. Mobil. Hadir Pak. Kamera Hadir yang Korea ya. Pak. Oke. Ahmad Rinaldo. Ahmad Rinaldo. Nggak ada ya? Oke ya. Oke, siap. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi nanti ya. Nanti saya berikan lagi ininya ya. Informasi mengenai PR. Oke. Bye bye. Stay healthy. Makasih Pak. Sehat Pak. Makasih Pak. Makasih. Makasih Pak. Jo muka Zo. Jo muka Zo. Do. Tuh lihat muka Zo. Do. Di muka di on kamera lah. Ini udah Pak, pulang ya? Banyak udah. Udah. Iya. Pulang dia langsung gitu. Iya. Malah. Siapa itu Mas? Ada. Woi, Mamat live konser. Dari AdSense di ini. Kita tontonin dulu, Cok. Ganteng kali kau Pak. Nonton. Makasih Zo. Zo mana mukaku Zo? Hah? Kan. Besok. Minggu nggak apa-apa. Grady mana Grady? Gitarnya Grady sini. Gret, ditayangin Gret. Kasih tahu Gre. Berikan Gret. Berikan yang terbesar Gret. Berapa kali ya? Aldi, Apa tuh? kerjaan musik kapan di? Oh, musik. Beda forum. Gak ngerti gua anjir. Bejo, Ini masih Bejo asal ngomong anjing. Ready? Oh apa? masih di record ini. Emang ada tugas mau siar? Itu mereka ada, kita ada berarti nanti. Berisik. Bakar-bakaran. Oh, udah keluar. Jelas betas ya. Jangan galau, Zo. Gak ada yang galau, Cak. Tugasnya ada di website Oh, loh. gitu ya, Zo. Kirim dong. COA. Kirim dong jawabannya. Mau dong. COA. COA dong. Sini nih. Hancur mat. Jahat anjir. Masih di record, Cuk. Rubar. Ada. Oh, Mang Rio. Topik request lagu dong di Discord tuh. Di Discord. Itu banyak anjir. Banyak ngeplay ya. Oh, tinggal 3 dong. Mantap. Semalam, Bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Tadi malam, Bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja?
semalam. Bobo di mana? Bobo Itu Bang Rio bilang tuh, Pak, recordnya di stop dulu di grup WA. apa dibilang? Pak, Emang recordnya begitu? di stop dulu. Masa Iya, iya anjir. di stop beneran? Tasnya Iya. itu Tinggal- tasnya belum off. Ya tinggal kita keluar bertiga. semua aja biar off. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 tubuhku terguncang. Anjir, Berdua anjing. Sial. wow, nge-vape dong, anjir. Kau kan kasih topik. Dari tadi juga saya itu anjir. Nge-vape sambil makan. Waduh. Ini kita 3 berdua, Cuk. Enggak ada yang nutup. Iya. Ya udah tutup deh. Ada. Iya.